Ya, semua berharap timnas Indonesia menang malam hari ini. Itulah kira-kira gambaran harapan seluruh masyarakat Indonesia tentunya menjadi saksi pertandingan laga krusial malam hari ini di mana timnas Indonesia akan melawan Cina. Pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi ini menjadi laga krusial dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu bagaimana kira-kira yang dipersiapkan oleh timnas Indonesia, peluangnya dalam pertandingan malam hari ini dan bagaimana pula para tokoh muda ini melihat sepak bola Indonesia. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pengamat sepak bola kita, Bung Nigara. Selamat malam, Bung Nigara. Selamat malam, Ken. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah selalu hadir. Harusnya saya nonton nih. Harusnya nonton, tapi terima kasih ya, Bung Nigara sudah. Karena TV One, saya datang. Dimanapun keberadaannya, semangatnya tetap sama lah ya, Bung Nigara, untuk Indonesia. Baik, dan juga bergabung bersama kita ada Kak Sasi Kirana, mantan pemain timnas Indonesia Putri. Kak Sasi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Malam hari ini juga bersemangat untuk timnas Indonesia. Oh, tentu dong. Tentu ya. Harus. Orang Banyumas nih. Orang Banyumas. Ngapak. Oke, tapi Bung Nigara, kalau kita melihat bagaimana kesiapan timnas Indonesia malam hari ini, Sang Garuda akankah bisa melumat tim Naga? Insya Allah tidak mendahului keputusan Allah, tapi saya sama dengan tadi berharap ya. Apalagi sekarang puncak haji nih, di orang seluruh jemaah haji, ratusan ribu jemaah haji Indonesia ada di Arafah. Ikut mengumandangkan doa. Mudah-mudahan minimal 70% jemaah haji kita mendoakan di Arafah bahwa kita akan lolos ke Piala Dunia. Nggak ada ini. Nggak ada batas itu. Jadi doanya langsung ke atas tuh. Itu waduh, luar biasa, mudah-mudahan. Oke. Tapi kesiapannya Bung Nigara melihat timnas Indonesia malam hari ini dari segi pemain terlebih dahulu. Kita ada 6 pemain yang absen, Bung Nigara. Tapi saya kira nggak ada masalah ya. Saya apalagi nih, saya juga pengen lihat banget nih Mulyadi ya. Saya menganggilnya lebih suka Mulyadi karena nama bapaknya kan. Ya, Audrey Mulyadi ya. Jadi saya kira pemain ini pernah main di Inter Milan, punya pengalaman Itali. Jadi menurut saya nggak ada bedanya dengan Paes, dengan Martin Paes. Justru ini menjadi pemicu bagi dia mau langgeng nggak menjadi pemain inti. Ini kesempatan, banyak pemain yang seperti itu ya. Banyak pemain yang seperti itu ketika dia jadi pemain cadangan, begitu menggantikan dia mengambil alih betul-betul. Nah, tentu saja dengan prestasi, dengan kemampuan. Ini kita harapkan karena dia punya pengalaman di Itali, pengalaman yang sangat baik di Eropa, membuat kita menjadi kepercayaan kita, khususnya saya, bertambah tinggi gitu. Lalu yang berikutnya kita nggak ada Marcelino, tapi kita kemudian ada Yakub Sayuri, ya. Kemudian kita ada Egy Maulana. Saya juga agak ketukar dengan Egy Sujana tuh. Karena itu teman sahabat saya tuh. Sama-sama sahabat saya soalnya tuh. Nah, jadi dengan posisi seperti itu, saya rasa nggak ada ya, paling miss sedikit tapi nggak ada masalah lah. Yang paling penting saya baca di koran ya, ngeliat-liat di online segala macam, Patrick Kluivert tetap memperagakan pola yang sama dilakukan oleh Sintayong dengan 3-4-2-1. Nah, dengan posisi seperti itu kita mengandalkan counter attack. Jangan seperti ketika kita main di Australia, kita main blablas gitu, gaya Belanda. Begitu di kantor ternyata pertahanannya lewat, nggak kuat kita. Nah gitu. Nah, mengingatkan aja nih Justin Hubner, jangan kelewat. Nah, dia paling suka tuh ikut nyusur ke sana, balik ke kurang. Hati-hati itu. Itu kira-kira kemudian ulasan singkat dulu lah pembuka dari Bung Nigara. Tapi kalau Kak Sasi, ini sebagai orang muda lah ya, semangatnya muda, melihat juga bagaimana malam hari ini tim Garuda akan bertanding melawan tim Naga. Seperti apa sih melihat timnas kita kali ini? Kalau misalnya dilihat sekarang ya, atau mungkin ya kita kilas balik di round ketiga ini atau zona Asia ini, ya mungkin awalnya emang sama Australia habis, masa transisi dari Sintayong ke Patrick Kluivert, terus Bahrain, buktinya kita bisa menang. Dia dengan pertandingan sebelumnya atau leg satunya kita seri, ya kalau sekarang pasti optimis pasti menang. Apalagi pemain-pemain kita juga udah banyak naturalisasi baru, terus juga dengan persiapan TC, sekarang kan TC-nya juga udah ngumpul di Bali semua kan, jadi diharapkan ya itu jadi persiapan yang matang lah untuk timnas. Ya sekarang sih ngeliatnya sangat bangga ya melihatnya, apalagi udah bisa sampai ke ronde ketiga ini gitu. Nah, kalau dulu kita bicara soal pengalamannya Kak Sasi, flashback ke belakang dulu, bermain di posisi apa sih di timnas Putri Indonesia? Aku di center back.
Rizky Ridho. Kalau sekarang Rizky Ridho, Rizky Ridho. Nah, kalau melihat timnas Indonesia kita sekarang gimana nih nanti melawan Cina di posisi center back-nya? Oh, aku optimis banget ngelihat Jay sama Rizky Ridho, atau mungkin kalau pakai formasi 3 ada Hapner atau Hapner. Betul Hapner. Iya, atau Mas itu. Ya pasti mereka kan saling melengkapi. Namanya center back itu ada yang satu mungkin lebih ke apa ya, pressing, yang satu lebih ke delay. Aku ngeliatnya sih Jay sama Rizky Ridho itu cocok pasangan yang pas ya. Gitu. Jadi di center back aman dulu nih ya. Nah, tiga pemain ini udah punya chemistry. Pemain itu penting punya chemistry. Nanti dia bisa cerita bagaimana chemistry. Kalau chemistry itu kan kita berlari aja, teman kita yang pegang bola tahu nih kita lari kemana gitu. Tapi waktu lawan Australia latihan aja baru 1 kali. Nah, chemistry-nya mungkin belum terbangun. Boro-boro chemistry. Kenalan aja mungkin belum. Oke. Jadi kalau sekarang optimisme sudah semakin tinggi karena chemistry-nya sudah semakin kuat. Begitu Kak Sasi? Betul. Bagaimana kemudian membangun chemistry dari pengalaman Kak Sasi, posisi di center back, membangun chemistry antara satu pemain dengan pemain yang lainnya sehingga teamwork-nya betul-betul terjalin, solid begitu? Yang pertama pasti dari komunikasi, terus kedekatan antar individunya. Mungkin nggak di lapangan aja ya kedekatannya, ya di luar lapangannya juga, entah makan bareng atau sering ngobrol bareng. Bahkan kalau kita di tes ya, itu kan kita satu kamar itu biasanya satu posisi disatuinnya. Jadi misalnya aku ada temanku yang satu lagi yang sering diduetin bareng, pasti aku sama-sama di center back begitu ya. Terus kita kan banyak ngobrol juga di kamar. Terus sebelum latihan pasti kita ngobrol nanti mau gimana nih mainnya, atau sebelum sparring. Itu sih dari komunikasi. Sama nantinya di lapangan kita udah tahu, misal aku sebelah kanan, dia sebelah kiri, bola ke kanan pasti aku yang ambil. Dia pasti akan hold. Ya itu mungkin taktik ya dari tiap individu itu. Tapi yang paling penting untuk ngebangun chemistry itu dari komunikasi sama kedekatan batin mungkin ya dibilangnya. Ya itu sih. Nah kalau bicara soal membangun komunikasi, ngobrol gitu ya dengan partnernya nih nanti. Nah pernah nggak sih ngobrolin Kak Sasi sebetulnya cocoknya dengan pemain ini, tapi ternyata pelatih memandang cocoknya dengan pemain yang lain. Nah gimana tuh kalau kayak gitu? Itu pasti ya, itu pasti ya. Karena mungkin apalagi kalau cewek ya, itu ada personal yang mungkin ya bukan bagian dari lapangan lah. Itu sama ya, pasti mungkin aku ngerasa lebih cocok sama si A, tapi pelatih pasti kadang nyoba aku dicocokin sama si B. Cuman kadang di lapangan kan berbagai hal bisa terjadi ya. Mungkin aku bisa sama si A, sama si B, atau bahkan sama si C. Karena kan kita pemain itu nggak cuman bisa fokus hanya di satu posisi. Kadang kita di rolling di posisi lain-lainnya. Tapi ya itu kita buktiin ya kadang di latihan kalau lagi fase game. Kita kasih tahu kita buktiin lah. Kalau misalnya kita tuh bisa mungkin pelatih juga bisa analisa permainan yang bagusnya itu saya atau Sasi itu sama siapa sih? Mungkin pelatih itu bisa lihat dari situ. Cuman kalau misalnya kita ya pastikan ikut kata pelatih. Itu apa? Dipasangin sama siapapun kita harus bisa berusaha. Cuman aku secara pengalaman aku pernah mengalami itu pasti. Aku udah cocok sama si A, katanya dipasangin sama si B, ya kita juga harus menyesuaikan. Harus siap ya dengan siapa saja. Betul, pasti komunikasi lagi di lapangan. Komunikasi di lapangan. Gitu. Bung Nik, ini kalau melihat posisi center back timnas Indonesia malam hari ini akan berlaga, ada 4 lah pilihan lah ya. Ada Jay Itzes, kemudian Rizky Ridho, Hapner, kemudian Daniel Gers. Nah, kira-kira yang akan dimasukkan itu dalam komposisinya? Tiga yang pertama. Kenapa kemudian ya karena ini chemistry udah ketemu. Oh gitu? Iya, ini terlihatnya gimana Bung Ini bukan tebak-tebakan, ini udah ketemu. Gini, kalau Rizky Ridho di belakang, Bang J di depan. Kemudian Hapner membayangi gitu. Jadi ini udah ketemu polanya. Jadi kalau diganti beresiko. Tetapi kalau ada apa-apa, bukan tidak mungkin pemain Eagles itu bisa masuk menggantikan itu dan juga nggak ada masalah gitu. Nah, karena begini, barusan Sasi bicara soal itu ya. Indonesia pernah punya pengalaman. Roni Patinasarani almarhum itu bukan striker, bukan libero, striker. Tapi ketika dia nggak lolos karena merokok, kebanyakan merokok, jadi Will Curver marah, kemudian boleh masuk tapi nggak di striker, mau nggak dimain belakang. Jadi itu pemain libero yang tangguh. Roni Patinasarani itu termasuk libero terbaik di Indonesia. Ketemunya bukan di plot, tapi karena dadakan ketemunya.
Roni sendiri gak mau tadinya, tapi dipaksa oleh temen-temennya, udah nggak apa-apa, ambil. Didi Darmadi, Didi Darmadi pemain depan. Sayap kiri jadi bek kiri itu bagus, bek kiri termasuk bek kiri terbaik di Indonesia, Didi Darmadi. Itu jadi kayak Sasi cerita nggak ada masalah. Memang yang paling bagus selain di lapangan, di luar ngobrol. Nah ini yang saya ngalamin. Kalau zaman dulu tuh ngobrol sambil makan di pinggir jalan, gitu, sambil ngerokok nggak kelihatan alat pelatih gitu loh. Itu gitu. Karena itu emang penting dia diskusi, dialog. Itu kan kebiasaan masing-masing kita tahu di situ. Jangankan sesama pemain, saya nih wartawan ngeliput, saya udah tahu nih kalau ini dia bolanya pasti ke sini. Dan itu gak salah. Begitu. Bambang Sunarto sama Bambang Nurdiansyah, satu bek kiri, tapi kalau dinyerang berdua gitu, ketemu. Ini sampai orang luar aja sudah bisa merasakan chemistry-nya, apalagi person to person. Jadi tadi Sasi cerita bahwa ini latihan udah berkali, nih, ini kalau menurut saya ini insya Allah. Tapi saya setuju juga dengan Pak Pemret tadi, Pak Lalumara Wakover bilang kalau kita bisa ngegolin duluan kita menang. Saya setuju tuh. Jadi harus ngegolin duluan malam hari ini ya. Menarik, kita akan bahas tiap posisinya ya, Bung Nigara dan juga Sasi. Kita sudah membahas center back, kita nanti mulai melihat wing back lah ya. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda.